the shape of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bala Biologi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi kelas 10 tentang komponen ekosistem dan interaksinya. Sebelum kita membahas lebih jauh, coba kita bayangkan sejenak ketika kita berada di salah satu sudut dari telaga yang ada di depan layar kalian. Coba kita rasakan, dengan adanya banyak tumbuhan, kumpulan air, kemudian adanya angin yang berhembus spoi-spoi menembus pori-pori kulit kita. Selain itu, kita juga bisa mengamati bersama adanya pantulan cahaya matahari di permukaan telaga. Jika kita lebih cermat lagi, di permukaan telaga itu terdapat percikan air dan riak-riak kecil. Nah, di sana ada tanda bahwa terdapat kehidupan di tengah telaga. Apa saja sih komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem telaga itu? Kita akan kupas tuntas bersama di video kali ini. Kita awali dari pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, serta benda yang tak hidup di suatu lingkungan. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Menurut Ernest Haeckel, ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, oikos yang berarti lingkungan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Coba kita amati bersama. Dari gambar yang ada di sebelah ini, sebelah kanan, hubungan timbal balik ini terjadi antara komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda yang tak hidup. Suatu ekosistem, baik ekosistem daratan atau terestrial maupun ekosistem perairan atau akuatik, tersusun dari komponen-komponen. Berdasarkan struktur dasar ekosistem, komponen ekosistem dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kita awali dari komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Nah, komponen abiotik ini diantaranya angin, udara, salinitas, kelembaban, cahaya, mineral, pH, air, tanah, topografi, dan suhu. Kita bahas mulai dari air. Air. Tubuh manusia, 70%-nya tersusun oleh air atau H2O. Air mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi. Contohnya, natrium, kalsium, amonium, nitrit, nitrat, dan fosfor. Ya, fungsi air di dalam tubuh kita digunakan sebagai pelarut di dalam sitoplasma, serta menjaga tekanan osmosis sel dan mencegah sel dari kekeringan. Komponen berikutnya yaitu udara. Udara merupakan sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyeliputi bumi. Udara bisa terdiri dari gas nitrogen, oksigen, karbon monoksida, dan gas-gas lain seperti neon, pH4, H2, dan lain-lain. Udara yang bergerak disebut juga dengan angin. Komponen berikutnya yaitu tanah. Terbentuk karena proses destruktif atau pelapukan batuan dan pembusukan senyawa organik dan sintesis atau pembentukan mineral. Komponen utama dari tanah yaitu bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Komponen berikutnya yaitu garam dan mineral, salinitas atau mineral. Tumbuhan
menyerap garam mineral dari dalam tanah untuk pertumbuhan. Hewan dan manusia juga memerlukan garam mineral untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, mengatur kinerja alat-alat tubuh, dan untuk proses metabolisme. Komponen berikutnya yaitu cahaya atau disebut juga dengan sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan yang ada di bumi. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Komponen berikutnya yaitu suhu. Suhu adalah derajat energi panas yang berasal dari radiasi sinar, terutama yang bersumber dari matahari. Satuan suhu yang biasa kita gunakan yaitu Celsius, Kelvin, dan Fahrenheit. Komponen berikutnya yaitu kelembaban. Kelembaban di suatu ekosistem dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kelembaban sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan atau produsen. Daerah dengan tingkat kelembaban berbeda akan menghasilkan ekosistem dengan komposisi tumbuhan yang berbeda pula. Komponen abiotik berikutnya yaitu pH atau derajat keasaman. pH atau nama lainnya power of hydrogen merupakan derajat keasaman atau kebasaan yang digunakan untuk indikator pH dari 0 hingga kurang dari 7 merupakan golongan asam. pH 7 biasanya adalah netral. pH lebih dari 7 hingga 14 menunjukkan indikator basa. pH yang optimum untuk tumbuhan agar dapat tumbuh dengan baik adalah kisaran 5,8 hingga 7, komponen abiotik berikutnya yaitu topografi. Topografi adalah relief bumi atau keadaan naik turun atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Dengan adanya topografi yang berbeda-beda, ini akan menimbulkan atau akan mempengaruhi iklim yang menyangkut suhu dan kelembaban dari suatu ekosistem. Topografi menentukan keanekaragaman hayati dan penyebaran suatu organisme. Di dalam komponen abiotik, terdapat faktor pembatas dan faktor toleransi dari makhluk hidup terhadap lingkungannya. Bisa kita cermati gambar yang ada di layar. Pada bagian tengah, yaitu di jarak optimum, kurva cenderung berada di puncak. Nah, di sini menunjukkan adanya kelimpahan organisme. Banyak di sini ada populasi ikan. Ikan dapat hidup dengan baik dan bisa berkembang biak dengan baik. Sedangkan di zona stres dan zona intoleransi, bahkan tidak ada kehidupan ikan. Keadaan ketika komponen lingkungan, baik biotik atau abiotik yang melebihi batas toleransi organisme tersebut tidak dapat hidup. Faktor ini disebut dengan faktor pembatas. Ya, faktor pembatas contohnya adalah keadaan atau tingkat keterlarutan oksigen di dalam air. Bisa kita bayangkan jika faktor pembatasnya berupa oksigen, itu berarti bahwa di zona intoleransi tidak terdapat oksigen yang mencukupi untuk kehidupan si ikan. Maka dari itu, oksigen menjadi faktor pembatas dari ikan. Sehingga berakibat pada zona intoleransi ini tidak ada ikan yang dapat. Berikutnya, di dalam ekosistem, keadaan jika komponen tertentu terganggu jumlahnya, makhluk hidup menjadi tidak mampu bertoleransi seperti semula dan akhirnya mati, ini disebut dengan faktor toleransi. Komponen berikutnya yaitu komponen biotik. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan termasuk manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Secara global, komponen biotik ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Jika kita amati pada piramida, komponen paling banyak yaitu berada pada produsen. Kehadiran produsen di lingkungan sangat penting bagi keberadaan makhluk hidup lainnya yang mendapatkan makanan dari produsen. Oleh karena itu, konsumen tergantung pada adanya produsen. Jika ada produsen, konsumen
1 hingga 4 ini bisa melangsungkan kehidupan. Produsen juga disebut komponen autotrof. Auto sendiri, tropein, makanan. Artinya adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan komponen heterotrof diduduki oleh konsumen dan dekomposer. Komponen hetero itu bergantung pada makhluk hidup lain, dan tropein itu makanan. Sehingga heterotrof merupakan organisme yang menggantungkan hidupnya bergantung pada organisme lain. Ya, organisme heterotrof ini memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanan. Contoh dari heterotrof yaitu di sini pada ekosistem laut terdapat konsumen tingkat 1 yang diduduki oleh udang, kepiting, dan lain-lain. Kemudian ada konsumen tingkat 2 diduduki oleh ikan kecil, konsumen tingkat 3 diduduki oleh ikan besar, dan konsumen tingkat 4 oleh ikan predator yang paling besar. Nah, komponen heterotrof lainnya yaitu berupa dekomposer. Ada istilah dekomposer dan juga ada istilah detritivor. Keduanya berbeda. Bedanya di mana? Ada yang tahu? Coba cermati penjelasan berikut. Dekomposer. Ketika kalian mendengar dekomposer, pasti ada padanan katanya atau mirip dengan kata kompos, ya kan? Kompos merupakan pupuk, hasil penguraian dari zat organik sisa tumbuhan. Sama halnya dengan dekomposer. Dekomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan, atau disebut juga dengan detritus. Apa yang diuraikan? Ya, bisa komponen seperti selulosa atau kitin menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh dari dekomposer yaitu bakteri dan jamur. Sedangkan detritivor merupakan hewan atau organisme yang memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang sudah mati. Misalnya rayap, cacing tanah, dan hewan kaki seribu. Jadi beda ya antara dekomposer dan detritivor. Dekomposer itu pengurai, sedangkan detritivor itu pemakan. Meskipun keduanya sama membuat partikel yang tadinya besar menjadi kecil, tetapi prosesnya yang berbeda. Dekomposer itu contohnya bakteri dan jamur, sedangkan detritivor umumnya berupa hewan, misalnya rayap, cacing tanah, dan kaki seribu. Berikutnya yaitu pola-pola hubungan dalam ekosistem. Pola hubungan dalam ekosistem ini dilakukan oleh individu. Siapa itu individu? Individu atau organisme adalah satu spesies individu. Yang kedua yaitu tingkatan populasi. Siapa itu populasi? Kumpulan dari individu sejenis dalam suatu tempat tertentu. Berikutnya adalah komunitas, yaitu kumpulan populasi-populasi yang berbeda dalam satu lingkungan. Dan yang terakhir adalah ekosistem, yang merupakan gabungan dari komunitas, baik biotik dan abiotik, yang melakukan interaksi dalam satu habitat tertentu. Interaksi dalam ekosistem. Interaksi, menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu berarti saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, atau antar hubungan. Jadi, interaksi dalam ekosistem yaitu adanya hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan tertentu. Ya, ketika kalian berada di jenjang SMP, ada kerbau dan burung jalak. Keduanya ini disebut dengan interaksi simbiosis mutualisme. Apakah betul itu simbiosis mutualisme? Ya, coba kita bahas satu persatu nanti ya. Secara global, interaksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi antar organisme. Yang kedua, interaksi antar populasi, dan interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar organisme yang pertama adalah netral. Netralisme adalah interaksi antara 2 atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Tidak ada hubungan. Misalnya, sapi dengan kucing. Sapi mencari rumput sebagai makanannya, sedangkan kucing berburu tikus sebagai makanannya. Keduanya tidak ada interaksi. Nah, maka dari itu disebut dengan netral. Interaksi antara organisme lainnya yaitu predasi.
Predasi atau pemangsaan. Predasi yaitu interaksi makan dan memakan antar organisme. Pada umumnya, tubuh predator berukuran lebih besar daripada mangsa atau prey. Nah, populasi pemangsa ditentukan oleh ketersediaan mangsa. Sebaliknya, populasi mangsa ditentukan oleh besar kecilnya populasi predator. Contohnya, ular yang menjadi predator katak atau kelinci yang menjadi makanan singa. Interaksi berikutnya yaitu simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3. Ada simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis mutualisme. Komensalisme yaitu interaksi antara 2 atau lebih spesies di mana yang salah satu pihak untung sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Ya, simbiosis komensalisme. Contohnya adalah tanaman paku dan anggrek yang hidup menempel pada pohon. Simbiosis berikutnya yaitu parasitisme, yaitu jika interaksi antara 2 spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan. Contohnya apa nih? Misal, adanya parasit atau contohnya ada bakteri Salmonella typhusi yang berada di usus manusia. Bakteri Salmonella ini menyebabkan penyakit tipes. Bagi manusia ini merugikan, tetapi bagi bakteri Salmonella itu menguntungkan. Ya bukan? Interaksi keduanya merupakan simbiosis parasitisme. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Mutualisme yaitu interaksi antara 2 spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Contohnya, lichen. Lichen yang merupakan mutualisme antara jamur dan cyanobacteria. Jamur memperoleh nutrisi dari cyanobacteria. Cyanobacteria dia mampu berfotosintesis sehingga jamur mampu memanfaatkan mineralnya. Sedangkan cyanobacteria dia memperoleh tempat hidup atau habitat dan berlindung pada jamur. Interaksi berikutnya yaitu alelopati atau ketika kalian berada di jenjang SMP, alelopati disebut juga dengan simbiosis amensalisme, yaitu interaksi antara 2 spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak berakibat apa-apa. Nah, terdapat fenomena alelopati, yaitu keadaan ketika suatu organisme menghasilkan zat kimia yang mempengaruhi pertumbuhan kelangsungan hidup dan reproduksi organisme lain di sekitarnya. Zat kimia yang dihasilkan disebut dengan alelokimia. Contohnya yaitu Nerium oleander. Dia menghasilkan racun oleandrit yang mematikan bagi manusia, serta ganggang yang menghasilkan antibiotik yang dapat mematikan bakteri tertentu. Jadi, organisme itu dia mampu menghasilkan zat kimia yang menyebabkan organisme lainnya mati. Interaksi antara populasi berikutnya yaitu kompetisi. Kompetisi atau disebut juga dengan persaingan adalah interaksi antara 2 atau lebih spesies yang saling menghalangi. Nah, hal ini terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Spesies saling memperebutkan suatu yang diperlukan untuk hidupnya. Misal, habitat untuk hidup, makanan, air, sinar matahari, udara, bahkan pasangan kawin. Kompetisi terbagi jadi 2. Ada kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Intra, di dalam. Ya, persaingan ini terjadi di dalam satu spesies yang sama. Contohnya, sesama kambing jantan berkelahi untuk memperebutkan pasangan kawinnya. Sedangkan kompetisi interspesifik, inter itu antar ya, yaitu persaingan atau kompetisi yang terjadi antar organisme atau individu yang berbeda spesies. Contohnya di sini adalah adanya zebra dan kambing yang sedang
merebutkan rumput di suatu wilayah tertentu. Interaksi yang terakhir yaitu antar komponen biotik dan abiotik. Nah, keduanya ini akan membentuk aliran energi. Aliran energi ini akan kita bahas di video selanjutnya tentang daur biogeokimia. Coba kita amati bersama. Di sana ada gambar singa dan harimau yang saling berseteru. Keduanya, ini kira-kira interaksi apa ya? Ya, betul sekali. Interaksi antar keduanya yaitu kompetisi. Kompetisi intraspesifik atau interspesifik. Karena dua individu yang berbeda, spesies yang berbeda, keduanya merupakan kompetisi interspesifik. Berikutnya ada alang-alang. Ketika kalian mengamati tumbuhan alang-alang ini, ternyata di sekitarnya tidak ada makhluk hidup rumput-rumputan yang lainnya, tidak ada spesies lainnya, hanya alang-alang. Ternyata alang-alang ini menghasilkan alelokimia juga. Nah, hubungan interaksi alang-alang dengan lingkungannya ini disebut juga dengan simbiosis amensalisme atau interaksi alelopat. Berikutnya yaitu hubungan antara manusia dengan kucing. Ya, keduanya merupakan interaksi netral. Kenapa netral? Manusia memakan segala, tetapi manusia tidak memakan kucing ya. Sedangkan kucing memakan tikus. Ya, tetapi beda halnya nih, ketika kucing dan manusia sama-sama memperebutkan ikan goreng gitu kan. Nah, ketika sudah memperebutkan ikan goreng itu, nah, interaksi yang terjadi adalah kompetisi interspesifik. Ya, lebih teliti lagi untuk memahami konsepnya ya. Gambar berikutnya saya pilih. Ada ikan anemon dengan ikan badut. Mohon maaf. Ya, interaksi keduanya merupakan interaksi simbiosis. Kira-kira simbiosis apa ya? Ya, karena anemon dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari badut, sedangkan badut dia memperoleh perlindungan dari anemon. Interaksi ini adalah interaksi simbiosis komensalisme. Oke, kemudian ada lebah dengan bunga. Lebah dan kupu-kupu yang sedang menghisap nektar ini merupakan contoh simbiosis mutualisme. Lebah dia memiliki asosiasi keharusan dengan bunga. Dia harus memperoleh makanan dari bunga. Sedangkan bunga dia juga harus dibantu oleh lebah untuk melakukan penyerbukan. Jadi keduanya merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Oke, nice. Berikutnya, tadi sudah saya bahas adanya burung jalak dengan kerbau. Apakah keduanya merupakan simbiosis mutualisme? Ternyata burung jalak tidak harus memakan kutu dari kerbau. Burung jalak makan bangkai pun bisa. Artinya, asosiasi keduanya bukan merupakan keharusan. Jadi, burung jalak dan kerbau ini merupakan interaksi proto-kooperasi. Jadi, bukan simbiosis mutualisme ya. Gambar terakhir, yaitu adanya singa betina yang sedang memangsa. Ya, interaksi ini apa yo? Betul sekali. Interaksi keduanya yaitu predasi atau memangsa. Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.